semua. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Oke, alhamdulillah semuanya baik ya. Nah, sebelum memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, silakan ketua kelas pimpin doa terlebih dahulu, Tania. Marilah teman-teman kita berdoa bersama-sama sebelum memulai pelajaran. Berdoa mulai. Selesai. Oke, sebelum mulai, coba cek-cek dulu sampah di sekeliling kalian. Adakah masih yang berserakan? Kalau masih ada sampah, silakan buang ke tempat sampahnya. Gak ada, Bu. Bersih, Bu. Oke, semuanya sudah piket ya, bagus. Nah, di sini ada yang masih ingat ini gambar apa ini? Mas, Bu. Nah, kalau ini, Koin, Bu. Koin, Bu. nah kalau dari gambar tersebut, contoh dari peristiwa kimia itu disebut apa? Elektrolisis, Bu. Ya, nah itu karena apa? Nah, karena emasnya yang mengalami pekaratan kan. Nah, itu adalah salah satu contoh dari proses sel elektrolisis. Nah, coba sebutkan salah satu contoh penerapan dalam kehidupan sehari-harinya. Ada yang mau coba? Saya, Bu, saya. Itu tuh biasanya terjadi ketika kita di pasar, Bu, ada penyeludupan emas. Ya, betul. Nah, kalau di pasar itu kan kita sering lihat kan ada proses orang menyepuh logam emas yang berkarat. Nah, baik, di sini pada hari ini kita masih melanjutkan pertemuan sebelumnya tentang sel elektrolisis. Namun KD hari ini kita akan 4.6 itu merancang dan melakukan penyemprotan benda logam dengan ketebalan lapisan tertentu, di mana IPK yang akan kita capai itu merancang satu makalah prosedur pelapisan benda dari logam menggunakan logam lain. Nah, kemudian yang kedua melakukan prosedur pelapisan benda dari logam menggunakan logam lain. Oke. Nah, kemarin kan kita sudah belajar tentang teori sel elektrolisis, cara-cara penulisan sel elektrolisis dan prinsip dari sel elektrolisis. Nah, di sini Ibu akan mereview sedikit pembelajaran minggu lalu. Nah, di depan ada contoh soal. Ada yang mau mencoba bantu Ibu jawab dari soal di depan? Oke, baik, Dinan, silakan ke depan. Oke, sudah. Coba jelaskan sedikit, Nak, kepada teman-temannya. Jadi SL itu ketika dia berada itu menghasilkan dia mengangkut SL-nya. Nah, ketika berada di katoda, karena ion Ma itu berada pada golongan 1, jadi yang bereaksi itu airnya. Nah di anoda karena elektrodanya itu PT itu merupakan elektroda biner. Jadi yang bereaksi itu bisa asamnya si Cl ini bisa asam. Jadi dikatakan reaksi sel itu Cl nya ditambah 2H2O kemudian menjadi Cl2 tambah H2 ditambah 2OH. Oke, bagus. Sudah benar ya. Beri tepuk tangan untuk Kinan. Ibu mau bertanya lagi, ada yang masih ingat bagaimana prinsip dari sel elektrolisis? Ya, coba Ririn. Kalau saya lihat catatan ya, Bu. Oke. Prinsip kerja dari sel elektrolisis itu adalah menghubungkan kutub negatif dari sumber arus arah ke katode dan kutub positif ke anode sehingga terjadi over potensial yang menyebabkan reaksi reduksi dan oksidatif tidak spontan atau berlangsung. Iya, betul sekali. Tepuk tangan juga untuk Ririn. Nah, baik, di sini kan kita sudah belajar teori tentang sel elektrolisis. Selanjutnya itu kita akan melihat video pembelajaran. Nah, di sini Ibu akan tayangkan video. Nanti kalian perhatikan video di depan, kemudian jawab soal-soal yang ada di LKPD. Kemudian nanti akan kalian presentasikan ke depan. Mengerti anak-anak? Ngerti, Bu. Oke, silakan ini diperhatikan ya. Ayo perhatikan di depan videonya. Tania, jangan main HP, Nak. Ya, Bu.
Nah, perhatikan apa yang terjadi antara logam paku dengan logam tembaganya. Nah, oke. Sudah membentuk kelompok? Sudah, Bu. Nah, silahkan kalian diskusikan, nanti presentasikan ke depan. Nah, sama Udin. Tanya, ada yang belum paham? Oke, semuanya sudah? Sudah, Bu. Ya, ada 3 pertanyaan mengenai tentang proses pelapisan logam besi dengan logam tembaga tadi. Coba ada yang ingin menyampaikan hasil diskusinya untuk pertanyaan nomor 1? Saya, Bu. Iya, silakan Fania. Pertanyaannya kan, untuk melakukan proses penyepuhan atau elektroplating, bagaimana rancangan alat dan bahan yang digunakan dan bagaimana prosedurnya? Nah, alat dan bahan yang dibutuhkan itu paku 1 buah, elektroda tembaga 1 buah, tabung U, gelas ukur 100 ml, satu daya 1 buah, larutan CuSO4 0,1 M 100 ml, penjepit buaya 2 buah. Prosedur percobaannya yaitu 1. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan. Isi gelas kimia dengan 100 ml CuSO4 yang berbentuk larutan. Kemudian retailah peralatan. Ketiga, nyalakan catu daya, alirkan arus sebesar 12 volt DC selama 10 menit. 4. Perhatikan apa yang terjadi pada paku. Iya, betul ya. Nah, itu adalah cara-cara kita merangkai alat sel elektrolisis dari proses pelapisan logam besi dengan logam tembaga tadi. Tepuk tangan untuk Fania. Oke, pertanyaan selanjutnya itu ada yang mau mencoba menjawab ke depan? Tuliskan di depan ya, Nak. Sudah, Bu. Sudah, Kinan? Ya, silakan duduk, Nak. Oke, di depan itu jawabannya sudah benar ya, anak-anak. Itu adalah reaksi dari video demonstrasi pelapisan logam besi dan logam pakunya. Untuk pertanyaan selanjutnya, adakah yang ingin mencoba menjawab? Saya, Bu. Ya, silakan Ririn. Jelaskan di tempat. Pertanyaannya itu kan kenapa bisa terjadi? Nah, menurut kelompok kami berdasarkan hasil diskusi, hal tersebut dapat terjadi karena pada sumber arus listrik dinyalakan logam Cu atau plat tembaga yang berada pada anoda akan mengalami oksidasi yang menghasilkan 2 emin yang mengalir dari anoda ke katoda. Selain itu, akan menghasilkan juga ion Cu2+ yang kemudian masuk dan menyatu di dalam larutan CuSO4. Kemudian pada katoda, elektron yang berada pada katoda tersebut bereaksi dengan mengikat ion Cu2+ yang ada pada larutan sehingga menghasilkan logam Cu yang melapisi logam Fe pada katoda. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan untuk Ririn. Nah, jadi pertanyaan nomor 3 itu mengapa bisa terlapisinya logam Fe dan logam Cu itu sudah dijelaskan oleh Ririn tadi ya. Semuanya sudah jelaskan. Ya, Bu. Oke, sebelum Ibu menutup pelajaran kita pada hari ini, oh ya, ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Oke, silakan Ririn. Bu, mau bertanya berdasarkan Ya. video tadi kan ya, itu kan pelapisan logam oleh paku tembaga kan. Nah, saya mau tanya Bu, terjadinya pengendapan itu pada anoda atau katoda, Bu? Oh, terjadi. Nah, Ririn bertanya, terjadinya endapan itu pada anoda atau katoda? Coba, ada yang bisa bantu Ibu menjelaskan kepada teman kalian? Silakan. Bu, kalau salah nggak apa-apa ya, Bu? Iya, nggak apa-apa. Coba dulu, Nak. Mau coba jawab ya, Bu. Jadi di katoda itu terbentuk endapan tembaga atau tembaga melapisi permukaan paku karena Cu2+ menangkap 2 elektron dan dialirkan oleh sumber arus sehingga terbentuk lapisan tipis tembaga pada katoda. Iya, benar sekali. Tepuk tangan untuk Kinan. Oke, sudah ya. Sekarang kita akan menarik kesimpulan dari pembelajaran pada pagi hari ini. Silakan satu deh, coba Saya, Bu. buat kesimpulan. Saya, Bu ya. Iya. Prinsip kerja sel elektrolisis adalah menghubungkan kutub negatif dari sumber arus searah ke katoda
katode dan tutup positif ke anode, sehingga terjadi over potensial yang menyebabkan reaksi reduksi dan oksidasi tidak spontan dapat berlangsung. Elektron akan mengalir dari katode ke anode. Ion-ion positif akan cenderung tertarik ke katode dan tereduksi, sedangkan ion-ion negatif akan cenderung tertarik ke anode dan teroksidasi. Oke, terima kasih sudah membantu Ibu untuk menyimpulkan pelajaran kita pada hari ini. Tepuk tangan untuk Fania. Untuk lebih memantapkan pemahaman kalian, Ibu ada soal untuk dikerjakan di rumah. Itu kalian bisa buka di modul halaman 12. Oke, Ibu rasa cukup sekian. Sebelum kita tutup pelajaran pada hari ini, Ketua kelas silakan pimpin doa. Sebelum menutup pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Oke, terima kasih kepada anak-anak sekalian. Ibu tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.